Videonya banyak. Oh, ini juga like, nih. share, komen, dan subscribe. Ini fotonya siapa nih? Ini kayak fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi kalau secara angka kita unggul di dunia. Tapi apakah secara kualitas kita juga unggul di dunia? Ini masih perlu dipertanyakan tentunya, karena memang masih banyak orang-orang yang muslim KTP, Islamnya cuma KTP doang. Ya bisa dikatakan fasik lah ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 49, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi orang yang mengaku muslim tapi tidak menjalankan ajaran-ajaran Allah, maka ada ancaman azab untuk mereka. Lebih parah lagi yaitu orang-orang munafik. Dia mengaku sebagai muslim tapi memutuskan dirinya sebagai pembenci muslim, memilih hidup sebagai pembenci muslim, berdalih benci Arab, benci budaya Arab. Tapi sebenarnya yang dia benci itu adalah agama Islam, hanya saja dia berkedok membenci Arab. Namun biasanya ya, kalau orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang memang mengerti ajaran agama Islam, tapi karena mereka munafik, ya mereka menutup diri dari ajaran agama Islam dan lebih memilih menjadi pembenci Islam. Oleh karenanya orang-orang munafik itu akan lebih dulu diseret ke neraka, setelah itu barulah orang-orang kafir. Oke teman-teman, sebenarnya yang ingin saya bahas di sini ada sebuah tren baru di sosial media Indonesia. Ini merupakan tren buruk sekali. Sangat malu dilihat oleh muslim-muslim yang ada di luar negeri sana, melihat orang Indonesia yang merupakan muslim terbesar di dunia memiliki tren buruk semacam ini, yaitu memparodi sholat. Jadi seolah-olah terlihat sholat tapi sama kipas angin, jadi dibuat lucu-lucuan gitu. Ini selalu saja terjadi di Indonesia ya, video-video ataupun orang-orang yang memparodikan sholat dengan cara-cara tertentu. Makanya saya bilang di awal tadi ya, Indonesia secara angka memang unggul sebagai negara penganut agama Islam terbesar di dunia, tapi secara kualitas, secara pemahaman agama ini masih perlu dipertanyakan. Oke teman-teman, mending kita simak dulu aja ya video-videonya yang viral di TikTok, yaitu orang-orang yang memparodikan sholat gitu guys ya, yang membuat main-mainan sholat. Nah, di sini ada sebuah video dengan judul viral sholat dijadikan candaan dengan kipas angin. Jadi sebenarnya ini video-video dari TikTok, cuman di-upload ke YouTube teman-teman. Saya nggak reaction dari TikTok. Ini channel YouTube-nya Kabut Banyu yang mengupload. Coba kita simak ya. Halo Sobat Kabut, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Dunia pertiktokan kini sedang dilanda kegalauan, di mana ada beberapa warganet yang melakukan sholat berjamaah dengan kipas angin. Ya, sholat berjamaah kok dengan kipas angin? Astagfirullah, dicium tangan. Ini ngayal banget ya. Ngapain milih kipas angin? Kan cowok banyak ya Allah. Nah, bagaimana menurut kalian para netizen pedas terkait video viral di TikTok ini yang mempermainkan sholat berjamaah dengan kipas angin? Oke, kalian simpulkan saja masing-masing. Sampai dipeluk ya. Bagaimana pandangan dan pendapat kalian? Intinya sekarang pertiktokan sedang tidak baik-baik saja. Oke, ini dia banyak ya guys beberapa cuplikan video yang sedang tren di TikTok, yaitu sholat berjamaah dengan kipas angin. Nah, kalau kalian suka videonya dengan banyak. jangan lupa ini juga like, share, komen, dan subscribe. Ini fotonya siapa nih? Ini kayak fotonya ya teman-teman tahu lah ya, ini kayak fotonya. Kok bisa gitu loh? Belum tentu ini muslim juga kan orangnya. Ya Allah. Ya, entah siapa yang pertama kali memulainya, dan entah apa tujuan dari video tersebut. Yang pastinya, kita sebagai warganet yang bijak jangan sampai terdoktrin oleh sikap-sikap atau konten-konten yang seperti ini. Kacau. Ini merupakan sebuah penyimpangan ya, dimana tidak sepantasnya kipas angin dijadikan sebagai bahan mainan, apalagi yang berhubungan dengan sholat. Waduh, dipeluk. Kita saksikan saja warganet, bagaimana nanti ujungnya. Apakah nanti akan berujung dengan klarifikasi? Ya, sepertinya seperti itu. Karena tidak aneh kan, setiap hal yang dilakukan, setiap aksi yang dilakukan oleh para warganet di sosial media, khususnya di TikTok, yang nantinya pasti bakal berujung dengan klarifikasi. Ya, pastinya terkait dengan konten-konten yang tidak disukai oleh para netizen.
pastinya nanti bakal banyak sekali komentar-komentar pedas yang siap menyerang para warganet. Oke, itu saja. Semoga kalian tidak termotivasi atau tidak terdoktrin oleh video-video seperti ini. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwa hal seperti ini tidak pantas untuk kita lakukan. Terima kasih. Buset, dicium. Pen yang tadi nih. Diajak salaman, astagfirullah. Ini apa yang terjadi dengan pemuda-pemuda Indonesia? Kenapa bisa sampai seperti ini ya? Ini kalau nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang mengecam secara keras, akan terus-terusan bahkan jadi berkembang. Sekarang pakai kipas, nanti berikutnya mungkin pakai binatang, pakai kucing, bahkan pakai anjing juga. Nauzubillah min zalik. Hilangkanlah kebiasaan mengikuti tren baru dengan alasan ingin viral ataupun dengan alasan melihat sesuatu yang karena viralnya saja tapi tidak melihat apa sebenarnya hal itu. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Ini buruk banget ya, karena sholat yang dibuat main-mainan. Jadi teringat dulu juga sempat ada viral itu ya, tren memelihara boneka atau disebut dengan boneka arwah. Wah, jadi orang-orang pada ikut-ikutan melihara boneka arwah, nggak sadar padahal sebenarnya itu adalah kemusyrikan, syirik. Nah, sekarang ada lagi tren baru semacam ini, memain-mainkan sholat dengan kipas. Begitu pandainya setannya menjerumuskan seseorang masuk kepada hal keburukan, masuk kepada dosa-dosa besar. Ya, jumhur ulama artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat, itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Jadi saya harap sudah ya, stop bikin video-video candaan sholat seperti itu. Anda yang punya pengaruh di sosial media, baik itu Anda tiktokers, selebgram atau youtuber sekalipun, sosial media yang Anda punya itu bisa menjadi ladang pahala jariah dengan cara mengajarkan kebaikan. Buatlah hal-hal yang viral tapi itu mengarahkan kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, sosial media yang Anda punya itu justru bisa membuat ladang dosa jariah. Kalau Anda membuat hal-hal viral yang mana itu mengantarkan kepada keburukan, apalagi masuk ke ranah mencandakan sholat, bisa dikategorikan penistaan agama. Jadi udah melanggar hukum agama, juga melanggar hukum negara. Sama-sama kita isi sosial media ini, kita penuhi sosial media ini dengan dakwah Islam. Sampaikanlah walau satu ayat, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan penyimpangan, sampaikan saja. Mana tahu itu menjadi pahala jariah buat kita yang bisa menolong kita nantinya di akhirat. Oke teman-teman, saya rasa udah cukup ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.